Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita membahas tentang analisis trust, yang mana eh, analisis trust ini kita langsung ke pertemuan ke-13. Nah, untuk analisis trust ini sama seperti minggu yang kemarin, tapi ini mendalam. Dalam artian kita fokus dalam menganalisis trust tersebut. Nah, untuk yang pertama kali ada yang disebut dengan analisis trust. Nah, untuk menganalisis gaya dalam struktur dan reaksi tumpuan, nanti akan terdapat 3 buah metode yang akan digunakan. Yang pertama itu adalah metode titik hubung atau method of join. Yang kedua itu metode potongan atau method of section. Yang ketiga yaitu metode grafis dengan diagram Maxwell. Nah, untuk pertemuan 13 ini kita hanya membahas tentang metode titik hubung dan metode potongan. Untuk yang ketiga itu tidak kita lakukan karena yang pertama ini membahas tentang analisa struktur. Nah, ini berhubung dengan hanya membahas tentang titik hubung dan potongan. Yang pertama yaitu, nah ini tentang metode titik hubung. Nah, pengertian dasarnya yaitu ide untuk menghubungkan gaya-gaya tiap batang dan menganalisis kondisi kesetimbangan gaya-gaya tersebut pada setiap titik hubungnya. Ini yang kedua yaitu dua titik hubung persamaan kesetimbangannya adalah sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Dengan kata lain bahwa satu gaya bisa diketahui dan dua gaya tidak diketahui. Nah, berikutnya asumsi dari metode trust adalah benda kaku yang berada dalam kesetimbangan, maka komponen-komponen gaya reaksi tumpuan terlebih dahulu dihitung dengan menerapkan kesetimbangan gaya dan momen adalah sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 serta sigma M atau momen sama dengan 0. Kalau yang tadi yang pertama metode kesetimbangan gaya yaitu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Terus ditambah metode momen yaitu sigma My sama dengan 0. Nah, ini berarti ada yang pertama Fx, yang kedua Fy, dan yang ketiga M. Nah, untuk prosedur analisisnya pada metode titik hubung itu yang pertama tetapkan sumbu X dan Y sebagai perjanjian yang mewakili gaya-gaya ke dalam dua komponen yaitu X dan Y, yaitu gaya dua dimensi. Nah, yang kedua, buatlah diagram benda bebas secara keseluruh dan asumsikan gaya arah gaya-gaya reaksi tumpuan. Nah, yang ketiga,
tentukan gaya reaksi yang menggunakan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Nah, ini momen gaya dan momen keseimbangan kita gunakan di sini. Nah, untuk yang keempat, yaitu teliti gaya reaksi di atas dengan tanda besaran gaya reaksi. Ini yang kelima, apabila tanda besaran gaya negatif, maka arah gaya kebalikan dari asumsi semula. Sebaliknya, positif, maka arah gaya sesuai dengan yang diasumsikan. Ya, jadi gini, misalkan kalau dalam metode join atau metode trust, itu misalkan kita mengasumsikan ke arah kiri itu negatif dan ke arah kanan itu positif. Tetapi kita nggak tahu ini benar tuh positif atau negatif. Nah, asumsinya setelah kita hitung, kita tahu bahwa negatif itu kebalikannya dari positif. Nah, nanti tanda negatif itu diganti menjadi plus positif. Nah, jadi begitu. Nah, buatlah diagram benda bebas dan asumsikan gaya yang tidak diketahui. Nah, lihat sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Dan hasilnya dipindahkan ke pin yang berdekatan serta hasilnya diperlakukan sebagai besaran yang diketahui pada pin ini. Nah, yang ketujuh, prosedur ini dapat diulang sampai gaya-gaya yang diketahui dapat diperoleh. Nah, yang pertama tadi yang ada yang gaya atau besaran sudah diketahui. Dua gaya itu tidak diketahui. Nah, ini kita menghitung bahwa gaya tersebut bisa diperoleh. Nah, untuk mengetahui apakah batang menerima gaya tarik atau tekan dapat ditentukan dengan diagram benda bebas pin. Nah, jika arah gaya menuju pin, maka batang menerima gaya tekan dan sebaliknya akan arah gaya menjauhi pin, maka batang menerima gaya tarik. Titik E di mana 20 ini ke arah bawah dan 30 ke arah bawah juga. Bawah berarti nilainya vertikal. Nah, untuk EY itu hasilnya adalah 10 kN. Kilonewton arah tarik. Nah, ini beda di sini. Arah tarik ini ke atas ini. Nah, kemudian ada timbangan gaya pada join C dan besarnya gaya pada batang CD dan CE. Nah, untuk sigma Fy sama dengan 0, artinya 0,866 CD dikurangi dengan 0,866 dikalikan dengan 34,6 dikurangi 20 sama dengan 0. Itu artinya kalau CD-nya sama dengan 357,7 kN arah tarik. Nah, kemudian arah sigma Fx sama dengan 0, CE di sini dikurangi 17,32 dikurangi 0,5
dikalikan dengan 34,6 dikurangi 0,5 dikalikan 57,7 sama dengan 0. Nah, CE sendiri sama dengan 63,5 kN arah kompresi atau arah tekan. Nah, ketemu semuanya. Ini untuk kesetimbangan join C menghasilkan 0,866 DE sama dengan 0. Kalau diartikan, artinya DE sama dengan 11,55 kN. Nah, kalau metode ini, yang pertama, ini dapat dipilih berdasarkan gaya aksial untuk beberapa batang yang dipilih tanpa perlu menghitung gaya-gaya seperti titik hubung. Nah, untuk berhasil atau tidaknya metode trust tadi dengan metode potongan tergantung pada pemilihan seksi potongan. Kemudian, kadang-kadang untuk hasil yang kita inginkan, kita membuat lebih dari satu seksi pemotongan, yaitu untuk metode analisis trust dengan metode pemotongan. Nah, kita lihat gambar berikut. Untuk arah kiri atas, misalkan kita mengetahui batang BC dan BE, maka pemotongannya melewati batang FE horizontal, batang BC horizontal, dan batang EF horizontal. Nah, batang tadi yang terpotong selanjutnya digantikan dengan gaya seperti gambar B yang arah bawah ini. Kemudian kita hitung untuk contoh soal pada soal nomor 2. Hitung gaya pada batang DC, DG, truss atap hoe seperti pada gambar. Abaikan semua komponen gaya horizontal pada tumpuan. Nah, kalau horizontal kayak gini. Untuk metode ini, metode pemotongan ini, kita membuat gambar satu, ada pemotongan gambar satu, dan ada pemotongan gambar 2. Nah, untuk menjawabnya, yaitu harus kita gambar diagram benda bebas dari truss tersebut. Nah, menyusunnya, yang pertama, momen plus tanda melingkar, sigma MA sama dengan 0, yaitu RG dikalikan 18 dikurangi 1 dikalikan 3 dikurangi 1 kalikan 6 dikurangi 1 kalikan 12 sama dengan 0. Untuk RG-nya sama dengan 1,17 kN. Untuk arah FY ke arah atas, sigma FY sama dengan 0. RA plus 1,17 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk RA-nya 1,86 kN. Nah, untuk langkah pertama melakukan cara pemotongan yang pertama, gambar section pertama,
Ini kita buat seperti pada diagram benda bebas. Nah, sigma MA sama dengan 0. Ini artinya 0,707 cc di sini dikalikan 9 dikurangi 1 kalikan 6 sama dengan 0. Cc-nya sama dengan 1,4 kN. Kemudian sigma mg sama dengan 0. Min 0,894 CD dikalikan 4,5 dikurangi 1,83 kalikan 9 ditambah 1 kalikan 3 ditambah 1 kalikan 6 sama dengan 0. Ini untuk CD-nya min 1,86. CD di sini kok ada kan di sini itu minnya kita hilangkan. Jadi CD-nya 1,86 kN. Artinya itu kita tekan. CD adalah batang tekan karena batang tarik. Karena bukan batang tarik seperti yang diasumsikan pada gambar di atas. Kemudian pemotong kedua yaitu sigma mc sama dengan 0. 12 dg plus 10 dikalikan 16 ditambah 10 dikalikan 20 dikurangi 18,33 kalikan 24 dikurangi 4,14 dikalikan 0,707 dikalikan 12 sama dengan 0. Jadi kalau DC sama dengan 1667 kN atau tarik. Nah, kalau kamu kok bisa tarik gimana? Nah, itu kan asumsi pertama kita. Kalau nggak tekan, ya tarik. Kalau beda hasilnya, berarti kita anggap ditekan. Kalau yang kedua, asumsinya ditarik, itu kita anggap plus atau minusnya. Nah, untuk yang harus dikerjakan soalnya, ini kita anggap contoh soal yang pertama, yaitu metodenya metode keseimbangan. Ini maksimal dikumpulkan pada tanggal 27 Juni 2024. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung jawab pribadi ke saya. Saya kira cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.